3, 2, 1, mulai. Hari Setiawan. Halo, gimana kabar ini? Gimana? Kabar baik. Kebalik ya? Kebalik. Tahu nggak sih? Sebelum kita repong-repong, tadi tuh sebelum berangkat ke sini, aku tuh ada di belakangnya ambulan. Ambulannya itu belakangnya ada pemadam kebakaran. Cuman pemadamnya itu nggak nyemprotin air, tapi desinfektan. Aduh, kayaknya ini ciri-ciri Ya, orang yang dibawa. tahu kan dia? Dibawa. Ada kayaknya orangnya dibawa nih, gitu. Aduh. Jadi aku langsung lewat rumah Tanto deh. Keluar kan ke tempat ini. Ya udah aku sekalian aja beli ini. Mungkin teman-teman yang nggak tahu ini apa ya? Ini adalah ronde. Ronde. Belinya di depan SMP 5. SMP 5. Enak Banget. Gitu. Lagi panas, jadinya kerasa banget. Sip, mantap. Dan ini adalah anggota Quadcore terakhir yang saya wawancarai. Rangers terakhir. Aduh, kita agak nggak sopan dikit ya naik kakinya karena ya. musim hujan dingin. Probolinggo dengerin ya. Ini berapa hari? Kemarin hujan, tadi malam hujan, sekarang hujan. Iya. Mungkin diberkati mungkin ya di Amin. bulan suciin ya. Amin. Harapannya sih memang gitu. Pertanyaan aku sih memang nantinya seputar kegiatan-kegiatan ngajar. Oh ya, benar. Karena mungkin boleh dikata ini sambungan dari yang kapan hari itu ngobrol sama Tante Sofi seputar dunia pendidikan. Dunia pendidikan ya. Benar. Nah, kalau guru swasta dengan kegelisahannya yang seperti itu, orang tua ini nggak bayar karena anaknya kan sekolah tuh. Ini gimana kalau kabarnya guru les sendiri? Kabarnya karena banyak orang bilang kalau guru les malah meraup keuntungan. Karena yang di sekolah libur, anak-anaknya akhirnya dititipkan ke guru les. Jadi alhamdulillahnya. Jadi kalau ini karena serba online ya, jadi tugas sekolah kan online, tapi di rumah secara orang tua itu kan sudah ada shock terapi bagi orang tua kan. Iya. Ya, gimana kan misalnya kalau orang tua sehari-hari kerja mikirin anak cuman ya kalau ada PR, tapi di sini mulai pagi udah ada di rumah anaknya ya. Jadi ada kebiasaan baru, mungkin agak kaget gini orang tua yang notabene orang tua yang nggak terbiasa untuk mendampingi anaknya. Ini seharian gitu kan. Gitu. Jadi kalau ini kan kegiatan online, kemudian orang tua masih bingung ya, tapi untungnya bagi guru-guru yang ada les privat itu memiliki sedikit keuntungan gitu ya. Memang benar berarti itu benar, ya. Benar. Jadi kan malah laris gitu ya. Malah orang tua aduh bingung mau ngapain online ini apa, aduh coba nih Mas ini apain ini kerjaan online ini apa gitu. Gitu. Jadi aku sih sampai bulan ini Mei itu aku masih ngajar gitu, masih ngelesi. Iya. Sebelum pas puasa ini katanya kan online untuk tugas itu diberhentikan untuk bulan puasa. Akhirnya bulan puasa ini baru aku off gitu. Nanti mungkin setelah bulan puasa. Lebaran baru. Ada penambahan murid nggak? Atau jam tayang? Jam tayang. Sebenarnya jam ngajarnya yang agak lebih. Kalau penambahan murid nggak ada, tapi penambahan jam ngajarnya yang lebih, karena kan kita butuh ekstra lagi untuk mengajari, kemudian memberikan materi gitu. Karena di sekolah kan nggak mungkin ada materi gitu. Kan. Jadi tugas-tugas online aja, materi cuma sedikit. Baru kita yang biasanya kan anak itu kan dapat materinya di sekolah, diterangkan sama gurunya. Sekarang kalau beda ya antara kita face to face menerangkan sama anaknya baca langsung gitu. Jadi kita lebih mengarahkan memberikan materi kepada anak didik kita. Iya, akhirnya kebalik ya. Guru les yang aslinya itu cuman mungkin perannya membantu. Yang di sekolah sekarang dari kebalik. Jadi iya benar. Jadi perannya seperti guru di sekolah seperti itu. Iya. Apakah menjadi guru itu cita-cita kamu sejak kecil sih? Jadi ini nggak kepikiran ya. Jadi guru nggak kepikiran. Jadi awalnya dulu aku itu memulai ini. Cita-citanya tapi jadi apa dulu? Cita-citanya dokter Kak.
Sama seperti ya. anak-anak. Iya, anak-anak pada umumnya. Soalnya kayaknya keren gitu ya. Apalagi kalau sekarang pakai hazmat Iya, gitu ya. iya benar. Jadi dokter, kemudian ya karena saya ternyata buta warna parsial, jadi nggak bisa guys, nggak bisa. Jadi ya itu akhirnya awalnya sih pertama ngajar itu aku mulai ini nggak sengaja ya. Jadi mungkin aku dibilang bukan anak yang cerdas ya, tapi aku mungkin anak yang tekun belajar seperti itu. Jadi waktu dimulai kita mengajar tuh ada waktu itu SMP. Nah SMP itu terus ada kegiatan belajar, itu ada sistem yang baru waktu itu tutor sejawat. Oh iya, dari temennya sendiri yang ngajar. Iya, seperti itu waktu itu aku ingat itu di kelas 1 semester, waktu itu semester apa masih cewek ya? Semester kayaknya, sudah semester. Jadi semester kedua, nah itu ada sistem itu di sekolahku di SMP 2 Negeri Kota Probolinggo. SMP-nya Tanto. di sini ada SMP-nya. Kok Tanto yang disebut. Nah, jadi ya gitu, jadi akhirnya nggak sengaja ini guru kok aku dirasa bisa ngebimbing temen karena temennya itu lebih nyantol diajari aku daripada gurunya gitu. Jadi ada masalah berarti dengan gurunya ya mungkin ya. Jadi mungkin agak tekanan mungkin ya. Iya, takut ya. Kalau sama teman sendiri kan enak nyantai, oh gini. Akhirnya ya udah kok hari ini ya. Jadi disuruh ngebimbing. Waktu itu ada teman aku yang mungkin lemah di suatu mata pelajaran. Jadi aku didudukkan sama wali kelasku, didudukkan sama dia seperti itu. Ya, itu awal mulainya ternyata kok enak ya ngajar gini, enak. Karena SMA juga demikian. SMA demikian. Kuliah juga demikian. Pokoknya ngajar. Terus sejak kapan tiba-tiba terkenal jadi guru les gitu? Aduh, tahun berapa? Itu agak inget ya. Mungkin tahun 2008. Tahun 2008 itu aku udah waktu itu kerja ngelesin semenjak 2008 itu udah banyak yang datang. Siapa ya itu murid pertama atau orang tua pertama? Orang tua pertama itu tetangga gitu. Kemudian ada lagi Ustadz di Mayangan, itu ada pernah sampai aku ini pengalaman ya. Jadi anaknya waktu itu di sini mungkin mau kelas 6 mau ke SMP mungkin ya. Jadi setahun di sini. Jadi kan kalau ayahnya ustadznya kan aku nggak ketemu setiap hari ya, cuman ngantar ini. Tapi aku tahu itu Pak Ustadz. Akhirnya waktu suatu ada pengajian di sini kan ada pengajian Reboan ya. Di sini yang cowok-cowoknya ngaji pengajian Reboan. Nah ternyata ustadznya itu adalah orang tua murid lesku itu. Seperti itu. Iya. Dan kan namanya orang kan kemampuan mengingatnya kan agak terbatas seperti itu ya. Nah waktu itu akhirnya kita kan salaman kan ya, sebelum pas datang itu salaman, ternyata kan ustadznya itu datang duluan, otomatis aku salaman dong. Ya salaman, ternyata aku mau cium tangan, biasanya kan ustadz kita harus takdim ya, cium tangan, ustadznya mau nyium tangan balik, kan aku shock. Iya kan? Loh, ini kok bisa ada ustadz cium tangan aku gitu ya? Kok gimana? Aku kan nggak kenapa tat gitu kan aku. Loh, enggak, masa nggak ingat gitu? Aduh, gimana ya? Ternyata ternyata anaknya waktu itu diajak gitu. anaknya les, dan waktu pengajian anaknya diajak. Nah, aku kan ingat dong sama muridku itu. Oh alah, jadi ini ada ustadz, ini adalah ayahnya murid les. Kenalan pertama kita ingat nggak? Kenalan pertama. Ya aku kenal Hari atau Hari kenal aku pertama kali, ingat nggak? Aku sih ingatnya sih zaman Kangyo sih. Iya, ingatnya waktu itu. Kalau aku mungkin tahu Kak Stepi itu 2006. 2006. Ikut dukung aku apa lain? Aku lain. Jadi lain saudara. Jadi 2006 itu waktu itu aku melihat final Kangyo 2006 itu di tahunnya Kak Stepi ya. Di Kak Stepi. Kemudian ada saudaraku yang ikut juga waktu itu, Mas almarhum Agus. Oh, Agus Riki. Iya. Jadi ikut gitu ya. Jadi waktu itu aku taunya Kak Stebi mulai dari 2006 itu seperti itu. Waktu itu udah 3 besar
Ya jagoinnya sih waktu itu Andika sih kalau kalian lebih ingat. Ya karena cakep sekali. Iya benar. Model kan. Iya benar. Kalah wajah ini guys gitu. Jadi waktu itu pas runner up-nya tuh Mas Agus ya. Aku udah nyangka kalau pemenangnya sih Andika kayaknya sih. Tapi kalau dari postur tinggi badan ya ke Kak Stebi. Tapi kalau misal lookingnya ke Andika, tapi aku waktu itu jagoin Andika seperti itu. Ganteng banget. Kalau aku kenal Hari itu Rani kan, yang sepantaran sama aku waktu di Kangyo itu Rani. Nah kebetulan Rani itu satu geng lah sama mereka ini, sama Hari ini. Ini kenal deh. Dan pas zamannya Hari Kangyo itu kita rame-rame mendukung dia. Ayo, dukung kita semua. Jadi ini ya ada privilege sendiri. Jadi kakak senior yang mendukung. Iya, tapi zaman itu peran kita masih kecil ya. Oh iya, kakak senior. Jadi ya benar. Banyak di dinas, peran kita baru besar itu tahunnya 2016 ya. Iya, 2000 Tanto ya. 14 atau 15? Itu 14. Nah, terus kan terlahir di keluarga besar. Berapa orang nih? Saudara ada 9. Suka dukanya apa sih? Aduh ini emosional banget sih. Jadi suka dukanya kalau misalkan terlahir di keluarga besar enaknya rame ya. Rame, tapi kalau suka dukanya mungkin orang tua mungkin ya yang merasakan suka dukanya gimana. Kalau aku sih sukanya enak, maksudnya sama kakak-kakak kalau misalkan lebaran gini. Karena anak bungsu ya. Muncurlah uang finansial. Berarti sama kayak Macis ya. Iya seperti. Anak bungsu ya. Ngerasa nggak? Aduh orang tua aku pilih kasih nih, yang diperhatikan cuma ini saja. Ngerasa kayak gitu nggak? Kalau pilih kasih enggak. Kemudian mungkin karena orang tua itu aku pikir sih cenderungnya lebih sayang ke aku. Jadi rasa-rasa yang lebih pilih kasih ke kakak-kakak enggak, karena emang dari aku. Sayang ke aku. Iya, ya udah ya gitu. Udah, gitu. Gak usah dipermasalahkan. Bener. Kalau dukanya sih karena anak bontot sering disuruh-suruh gitu. Hari, kamu aja. Jadi mulai dari kakak pertama ke kakak dua, nanti kedua yang ke-5, ke-6, ke-7, 7, 8. Ujungnya ini ke-9 ini, saya ke-9. Yes. Akhirnya udah deh kayak yang ke-9 yang berangkat gitu. Terus habis gitu waktu zaman SMA pernah dibully nggak? Maksudnya kan kita tahu ya kalau di SMA mungkin anak hit yang seperti itu, seperti itu. Sementara kan kehidupan kita biasa-biasa aja. Iya, benar. Jadi awalnya aku masuk ke SMA 1 waktu itu ya. Waktu SMA 1 awalnya itu takut ya. Kan waktu itu terkenal banget SMA 1 yang ya ampun orang tuanya cat banget. Jadi waktu itu aku sepantaran sama anaknya Pak Kusnan. Ingat ya? Iya. Anaknya Pak Kusnan. DPR ya? Iya, DPR. Itu Trihayu Muhaimin. Nah, seperti itu. Masih kok itu masih jalan. Jadi seperti kenyataannya ternyata di sana enggak kok, anaknya fan-fan aja semua. Malah aku terbantu banget masa sama teman-teman yang berkelebihan ya. Mereka sosialnya sangat ini banget. Jadi nggak ada cemoohan, nggak ada apa gitu sih. Aku ingat waktu itu ada Mas Adit ya, anaknya Pak Banadi Eko. Oh iya. Mas Adit itu ada kakak kelasku. Dan terima kasih banget Mas Adit, aku ucapkan kalau nonton ya. Jadi iya di-share dong biar dia nonton ya kan. Jadi waktu itu ada satu kegiatan itu adalah wajib ya, itu adalah Pondok Ramadan di Al-Hikmah waktu itu ya, di Al-Hikmah. Waktu itu sih aku karena keterbatasan perekonomian aku memutuskan nggak ikut gitu kan, tahun depan nggak apa-apa deh gitu ya, tapi untuk saya ini aku udah ikut seperti itu. Jadi waktu itu ternyata Mas Adit ini yang bantu aku gitu, datang ke wali kelas. Mungkin dia waktu itu ketua MPK ya, jadi tahu data-data mana anak yang
nggak ikut apa itu. Jadi dia tahu, akhirnya dia datang ke wali kelas dan Mas Adit yang nanggung. Itu sembunyi-sembunyi dia ya? Iya. Pokoknya tiba-tiba kamu ikut aja, ini siapa yang bayarin? Siapa yang bayarin. Tapi akhirnya saya tahu tuh, Mas Adit, terima kasih banyak Mas Adit. Aku kok sampai lupa ya mau tanya apa lagi. Banyak sih sebenarnya. Oh, hal-hal yang orang lain tidak tahu mengenai sosok Hari. Apa namanya di keseharian. Ya kan nggak banyak yang tahu loh kalau misalkan jago matematika. Kalau kamu, menurut kamu apa? Misalkan pecinta beauty pageant dan suka banget sama bulu tangkis. Iya, itu salah berapanya. Tapi sih yang nggak banyak yang nggak tahu nih, yang orang lain lihat, aku ini anaknya sih yang enak gitu ya, maksud ngobrol sama orang, misalnya nyablak sana nyablak sini rame, padahal aku sebenarnya itu pendiam, guys. Gitu. Iya. Harus berpikir lagi. Jadi pendiamnya maksudnya bukan pendiam yang bagaimana ya. Jadi aslinya aku ini adalah orang yang minderan. Kalau Kak Stevi kan mau pergi ke sana sendiri apa itu kan kayaknya fun-fun aja ya gitu ya. Fine-fine aja, baik-baik aja. Ya. Tapi kalau aku kadang mau, karena aku tipe orangnya yang nggak ngurusan. Jadi aku itu kalau mau jalan sendiri itu agak sedikit yang perlu effort yang lebih. Gitu. Ya. Itu seperti itu. Jadi meskipun kalau kita mau datang ke kedai yang sering kita nongkrong bareng, tapi kalau sendirian tuh agak harus ada usaha yang lebih gitu kalau mau datang ke sana. Iya benar. Baru tahu kan ya? Iya baru tahu. Jadi aku agak minderan gitu. Aku sih kalau kesana ya udah kesana aja. Padahal udah kenal loh, kan kita kan sering datang mana, padahal udah kenal. Tapi aku kalau misalkan sendirian agak yang, aduh iya nggak ya, budal nggak sih. Tapi akhirnya pun berangkat, tapi dengan usaha yang ekstra gitu. Jadi itu yang ini. Ya ini baru tahu nih yang kayak gini. Terus kalau yang suka bulu tangkis tuh sejak kapan? Kalau suka bulu tangkis, aku mulai SMP itu suka bulu tangkis seperti itu. Sudah jadi atlet bulu tangkis sejak SMP, man? Enggak atlet banget ya. Pokoknya suka lah main gitu. Seperti itu, enggak atlet banget. Karena teman-teman, dia tuh jago gitu. Kukira waktu awal kali kenal tahu lah kalau main bulu tangkis ya biar B aja gitu kan, main ke sana sini hanya untuk hura-hura gitu. Ternyata waktu nonton sendiri, oh iya bagus permainannya. Coba baru tahu juga. Itu mulai SD, mulai SMP ya? SMP. Mulai SMP suka bulu tangkis. SMP, yang kenalin? Kelas 3. Yang kenalin? Waktu itu aku lihat pertandingannya Taufik Hidayat mungkin ya. Waktu itu zamannya Taufik Hidayat menang-menang All England, Olimpiade gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi waktu itu pernah lihat Taufik Hidayat kok seru nih permainan bulu tangkis ini, akhirnya belajar lah gitu. Jadi Taufik Hidayat ini idola saat itu, idola. Kalau sekarang ada, kalau dari dalam negeri itu sekarang aku suka sama Muhammad Aksan, Hendra Setiawan. Ada kalau dari luar aku sukanya Lee Yong-dae Korea. Ya fotonya ada di sini. Saya pun nggak tahu Lee Yong-dae. Oke, nanti kita cari. Lee Yong-dae itu atlet Korea. Terus kalau sebelum beauty pageant, sekarang matematika. Terus gimana caranya kamu kok bisa suka matematika, kok ngitungnya cepat? Dia itu bisa loh. Coba kita tes. 30 kali 30 kali 30. 27 berapa? Iya. Suka matematika. Itu padahal aku SD tuh nggak suka banget. Maksudnya nggak begitu ini ya. SD tuh nggak begitu sama matematika. Malah SD itu aku sukanya waktu itu bahasa Inggris. Oh gitu. Waktu SMP ini baru berubah. Gitu. Jadi waktu itu menyeburnya di matematika itu waktu aku kelas 1 SMP. Iya. Itu aku diikutkan olimpiade matematika seperti itu. Jadi mau nggak mau dong aku belajar materi mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMP waktu itu dalam waktu sebulan apa pokoknya 3 minggu atau sebulan gitu persiapannya. Nah waktu itulah aku yang suka
Jadi terus guru matematika waktu itu juga enak ya? Gurunya juga enak waktu itu, Bu Nini, Bu Sulastri, itu adalah guru matematika di SMP. Karena biasanya gitu ya, iya. kita dipengaruhi sama guru kita enak ngajarnya. Enak banget ngajar, jadi aku suka matematika. Akhirnya ya itu pas Olimpiade, akhirnya kan belajarnya mulai kelas 1 sampai kelas 3 materinya, jadi ya itu akhirnya basah di matematika. Tapi aku bukan cerdas banget matematika karena aku tekun belajar matematikanya. Oke, mata pelajaran yang tidak disukai deh akhirnya apa? Yang tidak disukai waktu itu apa ya? Kalau SMP itu waktu itu bahasa daerah, nggak suka. Bahasa daerah, ya aku juga kesulitan sih. Karena keluarga aku nggak ada yang pakai bahasa daerah. Tapi aku berusaha untuk menghafalkan itu karena coroko. Iya, kalau aku tuh akuntansi, bayangkan. Aku tuh sebelnya karena itu bukan uangku. Coba kalau itu uangku pasti akan kuperlakukan dengan baik. Sekarang ke masalah beauty pageant. Itu tuh akhirnya suka nyemplung itu gimana ceritanya? Pertama suka sama siapa dulu, terus akhirnya mania lihat beauty pageant ya. Awalnya sih karena aku itu mau ikut perhelatan, suatu perhelatan yang sangat bergengsi di kota Probolinggo ya. Bukan itu. Akhirnya nonton KTB kan finalnya, akhirnya nonton. Nah waktu itu ternyata alhamdulillah tahun berikutnya aku nyantol. Dan ini adalah salah satu trik loh teman-teman ya. Seperti waktu itu Kevin Liliana, Sonia Virginia, Ayu Maulida itu sebelum dia join dia nonton, jadi tahu medan gitu. Jadi teman-teman yang pingin ikutan nonton dulu grand finalnya gimana, jadi kita rasakan atmosfernya gitu. Waktu itu sih Jawa Timur ini ya, karena di Putri Indonesia menang juga. Iya, menang. Raima gitu. ya berarti. Iya, Raima Wasti. Nah, akhirnya ngikutin mulai Agni, Kori. Kemudian ada juga waktu itu ada Elvira sih, waktu itu yang menang Elvira, aku langsung ngikutin sudah karena Jawa Timur lagi yang menang. Dan di tahunnya Elvira tuh kalau nggak salah semuanya Jawa Timur ya. Iya, Miss Indonesia-nya Miss waktu Indonesia. Itu. Iya. Jadi kita tuh bangga gitu. Bangga sebagai warga Jawa Timur. Aku juga ngerasanya itu deh. Awal kali kebangkitan Elvira, akhirnya enggak sama yang lain-lain. Dulunya sih nonton Alia Rohali, waktu Alia itu nonton, cuma nggak sehit apa ya? Elvira ya. Iya. Nggak sih yang maksudnya boomnya nggak di ini. Iya, maksudnya nonton aja, nggak langsung ya tiba-tiba nobar. Ada acara nobar gitu ya. Iya. Tapi dari putri-putri itu siapa yang idola? Kalau idola mulai sampai saat ini, sampai 2000 ini ya, sampai Ayuma ya. Aku paling suka itu sama Anindya. Karena dapat ucapan? Iya, dapat ucapan. Enggak. Sebelumnya kan sebelum dia menjabat, sebelum aku mendapatkan ucapan itu kan. Nah, jadi kenapa Anindya? Karena dia mulai awal terpilih sudah dihujat sana sini sama pageant lover ya. Jadi dihujat sana sini. Yang jalannya jelek kayak satpam. Terus bibirnya kalau senyum gak simetris lah gitu. Sampai segitunya ya? Bener. Diperkirakan unpleat lah apa ya. Ternyata dia membuktikan dengan transformasinya, usaha keras ya. Seperti yang katanya Elvira sih, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Akhirnya Anindya pada waktu itu tahun 2015 ya. Itu akhirnya pleats ya di jajaran 20 besar ya, place ya. Dan pokoknya tahun-tahun itu berturut-turut seperti itu akhirnya. Dan itu aku salut banget dengan perubahan transformasi dari Anindya seperti itu. Iya. Kalau Frederica sih mulai dari awal ya dengan bahasa Inggris seperti itu ya sudah. Jadi orang nggak heran. Khawatir, nggak heran juga. Kembali lagi ke dunia pendidikan lagi dan ketika pandemi COVID ini, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua sebaiknya? Sebaiknya yang dilakukan orang tua mulai mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang diperoleh waktu. Tapi ini agak sulit ya, karena kan perbedaannya sangat jauh seperti itu. Tapi yang perlu
diperhatikan sama orang tua, jadi orang tua itu lebih meningkatkan kesabaran lagi, itu yang karena selama pandemi ini anak-anak tinggal sama mereka ya, nggak bisa akhirnya kita melimpahkan tanggung jawab kita ke guru ataupun ke guru les ya. Jadi kalau ke guru les ini kan waktunya cuma 1, 2 atau sampai 3 jam ya, sisanya itu adalah bersama orang tua. Nah di sini karena di sini meskipun kognitifnya di sekolah tidak berjalan, tapi karakter buildingnya ya, jadi pengembangan karakter itu tetap berjalan di mana, di rumah seperti itu. Jadi di sini orang tua berkewajiban atau harus ya, jadi harus nyontoh, memberikan jadi teladan gitu ya. Nah, karena anak itu pintar banget untuk ini meniru gitu. Iya, lebih baik diberikan teladan ketimbang kita suruh ini ayo belajar, ayo baca, mau baca buku. Tapi orang tuanya nonton TV gitu. Baiknya sama-sama belajar, mengingat lagi seperti itu. Oke, dan tadi tuh kayaknya aku seru deh sebagai pamungkas tadi yang proses transformasi dari kita yang dahulu ke diri kita yang sekarang, hari yang dulu ke hari yang sekarang, aku yang dulu ke aku yang sekarang. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak yang saat ini tuh masih ngalamin aku minder, aku nggak percaya diri dengan kemampuanku, atau nggak percaya diri gara-gara latar belakang sosial, ekonomi dan lain sebagainya, ke teman-teman di luar sana. Ya, jadi teman-teman yang perlu diingat ya, kalau misalkan kita nih ya, misalkan minder atau merasa kurang sesuatu lah ya, jadi saya itu menganggap bahwa misalkan nih ya di suatu perlombaan. Nah, misalkan saya minder, aduh aku minder sama anak itu, kayak dia lebih pintar, lebih ini. Padahal mereka juga memiliki hal yang sama, keminderan yang sama gitu ya. Jadi aku sih memikirkan, wah kenapa aku minder gitu ya? Kenapa aku harus minder? Kan setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan bagaimana cara kita untuk mengolah hal tersebut. Jadi saya menganggap ya sudah, kalau misalkan kita bertemu sama orang ya udah, mungkin dia akan saya sungkan ke dia, mungkin juga dia sungkan ke saya gitu. Seperti itu. Berarti kita sebaiknya fokus pada kelebihan kita, gak usah bingung mikirin kekurangan. Kalau misalkan dari latar sosial itu aku ngerasakan banget ya, karena kan bapak itu dulu kerjanya seorang tukang becak ya. Jadi tukang becak menghidupi 9 anaknya. Aduh ini kalau gini agak sedih ya saudara. Jadi tersentuh gimana pekerja kerasnya, gimana ini. Jadi kita sebagai anak kalau misalkan mau membanggakan orang tua, jadi kita lihat kerja keras orang tua ya, kerja keras orang tua gimana, nggak usah memikirkan aku anaknya tukang becak, aku nggak bisa masuk sekolah ini, nggak bisa ini, nggak usah itu. Tapi bagaimana kita memikirkan bagaimana kita membalas budi orang tua. Membalasnya ini nggak bisa kalau misalkan kita hanya materi ya. Tapi bagaimana kita membalasnya dengan perjuangan kita untuk hidup ya, memperjuangkan hidup kita nantinya. Karena orang ini aku merinding loh gara-gara kalau ngomongin orang tua. Iya, jadi ya gitu. Jadi kita membalasnya dengan memperjuangkan jadi masa depan. Iya, bikin hidup diri kita lebih baik biar orang tua itu bangga. Wah, itu anakku sudah melahirkan dia dan dia lebih baik daripada aku. Seperti itu kan. Meskipun ini orang tua udah nggak ada ya aku ya, mungkin sampai sekarang mungkin aku merasa masih belum bisa membahagiakan orang tua, tapi insya Allah nanti orang tua bisa melihat di sana bagaimana perjuanganku ke depannya. Seperti itu. Baiklah, sukses selalu. Sukses selalu hari. Semangat. Oke, semangat. Dan itulah nilai-nilai yang bisa kita petik ya dari quote core terakhir. Semangatnya yang pantang menyerah.
Teman-teman jangan lewatkan channel-channel yang lain atau topik-topik yang lain bersama rekan-rekan saya yang lain. Tetaplah di Ojo artinya ono apa nang Probolinggo rek. Bentar, ini kenapa? Bye.